Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Math Learner semuanya, ketemu lagi dengan saya, Bundar, di Belajar Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan trik yang mudah dalam menyelesaikan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Seperti apa caranya? Mari kita pelajari bersama-sama. Math Learner semuanya, di sini saya sudah menuliskan simbol-simbol yang mewakili dari bilangan bulat dalam perkalian dan pembagian bilangannya. Nah, trik yang mudah untuk mengingat dalam penyelesaian adalah bila menjumpai bilangan bulat yang sama, baik itu positif maupun negatif, maka akan menghasilkan hasil bilangan bulat positif. Namun bila menjumpai perkalian ataupun pembagian dari bilangan yang berbeda, bilangan yang berbeda seperti ini, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Cukup mudah bukan? Ini juga berlaku untuk pembagian bilangan bulat. Artinya apa? Positif dikali bilangan positif hasilnya positif karena ininya sama. Ya. Positif kali negatif maupun negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Kemudian negatif dikali dengan negatif maka akan menghasilkan bilangan positif. Yang perlu diingat ini saja, ya. Bila sama hasilnya adalah positif. Namun bila berbeda maka menghasilkan bilangan negatif. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh-contoh soalnya. Math Learner semuanya, di sini saya sudah menyiapkan soal-soal tentang perkalian bilangan bulat. Mari kita kerjakan. Kita mulai dari soal yang pertama adalah negatif 4 dikali dengan negatif 2. Negatif dikalikan dengan bilangan negatif juga, maka hasilnya adalah positif, ya. Negatif kali negatif positif. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Maka diperoleh hasilnya adalah positif 8. Lanjut. Positif 8 dikali negatif 7. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. 8 kali 7 adalah 56. Maka diperoleh bilangan negatif 56. Berikutnya positif 9 kali positif 5. Positif kali positif hasilnya adalah positif. 9 kali 5 hasilnya adalah 45. Maka diperoleh positif 45. Berikutnya negatif 10 dikali positif 4. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Ya. 10 dikali 4 hasilnya adalah 40. Maka didapatkan hasil adalah negatif 40. Sekarang kita lanjut pada soal pembagian bilangan bulat. Mari kita kerjakan. Soal yang pertama, negatif 16 dibagi positif 8. Ya, negatif dibagi dengan positif hasilnya adalah negatif. 16 dibagi 8 diperoleh 2, maka didapatkan hasil negatif 2. Berikutnya, positif 20 dibagi dengan negatif 4. Positif dibagi negatif diperoleh bilangan negatif. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5, maka didapatkan negatif 5. Lanjut, negatif 36 dibagi negatif 6. Ya, negatif dibagi negatif positif. 36 dibagi 6, 6, maka dihasilkan positif 6. Lanjut, negatif 50 dibagi negatif 5. Negatif dibagi negatif adalah positif.
50 dibagi 5, 10. Maka dapat diperoleh hasil positif 10. Contoh berikut ini adalah contoh soal gabungan antara perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ingat, perkalian dan pembagian itu memiliki kedudukan yang setara, sejajar. Maka siapa duluan yang berada di soal itu, maka itulah yang dikerjakan pertama kali bila tanpa kurung operasi. Jadi kalau soal seperti ini tanpa kurung operasi dan itu hanya perkalian dan pembagian, maka siapa yang tampil duluan itulah yang dikerjakan dan tidak boleh berpindah tempat. Kita selesaikan. Soal yang pertama. Negatif 4 dikali negatif 2 dibagi 4. Maka yang diselesaikan duluan adalah yang tampil pertama kali adalah perkalian. So, ini. Maka kita kerjakan. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Maka diperoleh positif 8. Kemudian dibagi dengan positif 4. Positif dibagi positif, hasilnya positif. 8 dibagi 4, hasilnya 2. Maka diperoleh positif 2. Soal berikutnya. 12 dibagi negatif 3 dibagi negatif 2. Yang tampil pertama adalah pembagian, maka kita selesaikan. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Kan? 12 dibagi 3 itu hasilnya 4, maka diperoleh negatif 4. Lanjut dengan dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. 4 dibagi 2 hasilnya 2, maka diperoleh positif 2. Lanjut. 18 dibagi negatif 2 dikali 3. Yang tampil pertama adalah pembagian. Selesaikan pembagiannya. Positif dibagi negatif, ya, maka diperoleh hasil adalah negatif. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9, maka diperoleh bilangan negatif 9. Kali positif 3. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. 9 kali 3 hasilnya 27, maka didapatkan hasil negatif 27. Ya. Terakhir, 24 dikali positif 2, positif 24 dikali positif 2 dibagi negatif 8. Maka yang tampil duluan adalah perkalian, selesaikan. Ya, 24 dikali 2 hasilnya adalah positif 48. Kemudian dibagi dengan negatif 8. Positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. 48 dibagi 8 hasilnya adalah 6. Maka didapatkan hasil negatif 6. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh soal masih tentang perkalian dan pembagian, namun melibatkan jumlah bilangan yang lebih banyak dan bilangannya sedikit lebih besar. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya tetap aturan tidak berubah. Ya, kita cermati, kita kerjakan satu persatu. 24 dibagi negatif 6 dikali positif 12 dibagi 3 dikali negatif 3. Kita selesaikan pertahap ya. Yang di kurung pertama adalah yang ini karena setara, ingat setara ya.
Positif 24 dibagi negatif 6, maka hasilnya positif dibagi negatif adalah negatif. 24 dibagi negatif 6 adalah 4, maka dihasilkan negatif 4. Kita tulis dulu, kali 12 dibagi 3 kali negatif 3. Sekarang yang diselesaikan adalah perkalian, ya. Negatif 4 dikali 12 itu hasilnya adalah negatif kali positif. Negatif 4 kali 12 adalah 48, didapatkan negatif 48. Kemudian dibagi positif 3 dikali negatif 3. Ya. Yang dikerjakan yang mana dulu? Nah, ini. Ya. Negatif 48 dibagi 3. Hasilnya berapa? Ya. 48 dibagi 3, negatif dibagi positif. Negatif, ya kan? Negatif. 48 dibagi 3 itu hasilnya adalah 16, maka didapatkan hasil negatif 16. Ya. Kemudian dikalikan dengan negatif 3. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. 16 dikali 3 hasilnya adalah 48. Maka didapatkan hasil positif 48. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya aturan itu tidak berubah meskipun jumlah bilangannya banyak dan bilangannya itu juga besar, itu tetap aturannya seperti yang semula. Ya, tidak ada perubahan aturan meskipun dalam jumlah bilangan yang besar dan banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian tadi pembahasan kita tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Mudah-mudahan math learner semuanya bisa memahami dan menerimanya dengan baik. Tetap semangat, jangan menyerah dalam belajar matematika. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.